Salam, Assalamualaikum, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Only Audrey. Saya dari Prodi Akuntansi Angkatan 2018, Universitas Sarasvati Yogyakarta. Saya akan memaparkan materi tentang analisis time series and forecasting data keuangan. Pengantar, bab ini membicarakan perbandingan time series, yaitu membandingkan angka-angka dengan data historis. Bab ini juga membicarakan teknik-teknik forecasting, proyeksi data keuangan. Pengantar, analisis time series. Analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Analisis juga perlu menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Beberapa perubahan struktural yang perlu diperhatikan: peraturan pemerintah, peraturan kompetisi, perubahan teknologi, akuisisi dan merger, penggabungan perusahaan. 3 pendekatan dalam analisis time series: pendekatan ekonomi, pendekatan statistik, dan pendekatan visual. Komponen data time series. Yang pertama, tren, siklus, musiman, ketidakteraturan. Dalam beberapa situasi, analisis ingin memecahkan data time series ke dalam 4 komponen tersebut. Tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa merupakan tren naik atau turun. Diperlukan waktu jangka panjang 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, yaitu sekitar 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang lebih memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri lainnya. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman, seperti disebutkan di muka. Yang pertama, karena peristiwa tertentu, misalkan peristiwa Lebaran atau Tahun Baru. Yang kedua, karena cuaca, misal musim hujan dan musim kemarau. Ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan, suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar. Maka dari data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Mengukur pengaruh tren. Menggambar dengan tangan. Yang pertama, misal dengan menarik garis di antara titik-titik observasi, dan yang kedua, kelemahan subjektif, kelebihan mudah. Menggunakan model matematika. Yang pertama, misal membuat garis lurus dengan menggunakan rumus least square. Kelebihan objektif, kelemahan terlalu mekanistis. Bagaimana jika tren yang non-linear? Tren tidak selamanya lurus. Analisis siklus. Siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah 2-10 tahun. Pengaruh siklus bisa dilihat dengan presentase tren yang dirumuskan sebagai berikut ini. Tren Y per YT dikali 100, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya, dan YT merupakan data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Analisis musiman. Analisis mungkin ingin melihat pengaruh musiman untuk beberapa tujuan, misal untuk mengalokasikan anggaran penjualan tahunan ke dalam kuartalan, di mana penjualan kuartalan dipengaruhi oleh musim. Analisis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat tren, siklus, atau ketidakteraturan.
lebih jelas bagaimana menghitung pengaruh musiman. Jelaskan. Metode peramalan. Dalam Unified Mekanis, yaitu model rata-rata bergerak, dan model Box-Jenkins Unified, dan non-mekanis pendekatan visual. Multi-Fried mekanisnya model regresi, model fungsi transfer, dan Box-Jenkins. Sedangkan non-mekanisnya pendekatan analisis sekuritas. Pendekatan analis sekuritas multi-thread untuk forecasting. Kelebihan yang pertama, menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat. Yang ketiga, memperbarui secara kontinu untuk informasi baru. Kelemahan, yang pertama, biaya yang cukup tinggi. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisnya. Yang ketiga, analis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak biasa. Yang keempat, analis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Pendekatan Unified Mekanis untuk forecasting. Kelebihan yang pertama, mampu mendeteksi pola tertentu pada data masa lalu. Yang kedua, tingkat subjektivitas yang rendah. Yang ketiga, biaya yang relatif lebih rendah. Yang keempat, mudah diperbarui. Yang kelima, bisa menganalisis lebih lanjut dengan metode statistik. Kelemahannya yang pertama, jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu. Yang kedua, laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik. Yang ketiga, sulit mengkomunikasikan hasil analisis kepada luar tertentu dalam hal metodologi. Manakah yang lebih akurat? Secara umum, forecast yang diberikan oleh analis keuangan biasanya lebih akurat dibandingkan dengan forecast dengan menggunakan model analisis time series. Secara umum, model forecast multi-thread biasanya lebih akurat dibandingkan dengan model forecast unified. Oke, terima kasih. Sekian paparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.